Pernah nggak sih kamu sama temenmu adu argumen cuma gara-gara milih lagu? Kamu butuh suasana senyap buat fokus, dia malah nyetel musik yang bikin jedak-jeduk biar semangat katanya. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa sih bisa begitu? Selamat datang di Bedah Tuntas Perang Musik di Dalam Otak Kita. Nah, ini dia nih pertanyaan abad ini. Kenapa coba playlist Deep Focus teman kamu itu di telinga kamu malah kedengeran kayak konser dangdut di sebelah rumah? Anehnya teman kamu itu kelihatan produktif banget loh sambil goyang-goyang kepala. Gimana ceritanya ya? Dan inilah pertarungan klasiknya. Tim aduh berisik banget pusing, lawan tim wih asyik kencengin lagi dong. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar soal selera musik loh. Ini semua tentang gimana settingan pabrik otak kita emang udah beda dari sananya. Oke, biar nggak penasaran, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah mulai dari volume otak kita, terus bensin apa yang dipakai, sampai kenapa lirik lagu bisa tiba-tiba jadi musuh bebuyutan. Dan yang paling penting, di akhir kita bakal racik soundtrack yang pas buat otak kamu. Siap? Yuk kita mulai. Oke, babak pertama, volume bawaan otak kamu. Mari kita kenalan sama tingkat energi dasar yang ada di kepala kita masing-masing. Ada istilah kerennya nih, namanya gairah kortikal. Gambarnya ini tuh kayak level on atau level kewaspadaan alami otak kita. Anggap aja kayak setelan kecerahan layar handphone kamu yang udah di-set dari pabriknya. Udah segitu aja, nggak bisa diubah-ubah. Terus, di dalam otak kita ternyata ada semacam satpam atau gerbang tol super canggih yang namanya aras. Tugasnya dia ini buat nyaring semua info yang mau masuk ke otak. Suara, cahaya, apapun itu. Dia yang mutusin, oke, yang ini boleh lewat. Atau, wah, yang ini terlalu heboh, portal ditutup. Nah, ini dia nih biang keladinya. Otak seorang introvert itu ibarat speaker yang volumenya udah disetel di angka 8 dari lahir. Jadi sensitif banget. Dikasih sedikit aja suara dari luar, rasanya langsung pecah dan gak nyaman. Sebaliknya, otak ekstrovert itu volumenya kayak disetel di angka 2. Sepi banget kan? Makanya mereka butuh musik kencang buat naikin volume biar suasananya jadi hidup. Gila, slide ini keren banget buat nunjukin zona nyaman buat kita kerja. Coba lihat bar si introvert. Otaknya itu dari awal emang udah panas. Begitu ditambahin musik, langsung deh overheat dan masuk zona stres. Nah, beda cerita sama ekstrovert. Otaknya cenderung adem. Musik itu jadi kayak booster yang ngedorong mereka pas masuk ke zona optimal. Jadi buat mereka, musik itu beneran kayak suplemen energi. Oke, kita lanjut ke babak 2, bensin otak. Kalau tadi kita ngomongin mesinnya, sekarang kita bahas bahan bakarnya. Inilah pertarungan antara dopamin versus asetilkolin. Kenalan dulu sama dopamin, si bensin pesta di otak kita. Zat kimia ini yang bikin kita ngerasa yes atau seneng banget pas kita dapat sesuatu yang kita mau. Dialah yang bikin kita jadi penasaran, termotivasi, dan pengen nyari hal-hal baru yang seru. Nah, ini poin kuncinya. Otak para ekstrovert itu kurang sensitif sama dopamin. Jadi mereka butuh kejutan atau ledakan stimulasi yang lebih besar, kayak musik kenceng atau kumpul-kumpul rame biar bisa ngerasain kepuasan yang sama. Jadi fix ya, mereka itu secara biologis emang terlahir sebagai para pencari sensasi. Sekarang lawannya nih si asetilkolin alias bensin fokus. Zat ini yang justru aktif pas kita lagi konsentrasi penuh, baca buku, atau mikir mendalam. Ini yang bikin otak kita masuk ke mode zen, di mana kita ngerasa tenang dan puas dari dalam. Dan disinilah rumahnya para introvert. Otak mereka itu juaranya kalau pakai bensin fokus ini. Makanya kalau tiba-tiba ada stimulasi heboh yang ngelepasin banyak dopamin, buat mereka itu rasanya kayak lagi di spam notifikasi pas lagi khusyuk kerja. Ganggu dan ngabisin energi banget. Oke, babak 3 saat lirik jadi musuh. Coba ngaku deh, siapa di sini yang pernah coba ngerjain tugas penting sambil dengerin lagu yang liriknya dalam banget? Gimana? Tugasnya jadi kelar atau malah ikutan galau? Ternyata penderitaanmu pas ngerjain tugas itu ada istilah ilmiahnya loh, namanya irrelevant speech effect. Ini alasan kenapa otak kita kayaknya nggak bisa diajak kompromi buat nulis sambil ikut nyanyiin lirik lagu favorit kita di saat yang bersamaan. Prosesnya tuh persis kayak ada tabrakan beruntun di jalan tol otak kamu. Bayangin, otak kamu lagi fokus ngerangkai kata buat tulisan. Tiba-tiba dari samping ada lirik lagu yang nyelonong masuk tanpa permisi. Hasilnya, ya tabrakan lah, ambiar semua konsentrasinya. Terus, kenapa introvert lebih sering jadi korban? Soalnya, mereka itu kalau mikir seringnya sambil ngobrol sama diri sendiri di dalam kepala.
Jadi, pas ada lirik lagu masuk, itu sama aja kayak kamu lagi coba dengerin dua obrolan sekaligus. Satu dari dalam pikiran, satu lagi dari speaker. Pusing kan? Oke, kita lanjut lagi. Apakah genre musik itu sama dengan tipe otak? Jadi ini bukan cuma soal volume atau ada liriknya atau enggak. Tapi gimana kalau soal genrenya? Apa jangan-jangan selera musik kita bisa ditebak dari tipe otak kita? Menurut riset, ternyata ini lebih ke soal gaya berpikir kita. Kamu tim mana? Tim systemizer, si detektif yang seneng banget ngebedah pola dan struktur rumit di lagu jazz atau metal? Atau kamu tim empathizer, si perasa yang gampang banget nyambung sama emosi dan cerita di balik lagu-lagu melo? Nah, di sini serunya. Banyak introvert itu ternyata seorang systemizer sejati. Makanya jangan heran kalau temen kamu yang pendiam itu playlistnya lagu metal yang super teknikal. Dia bukan lagi dengerin berisiknya, tapi lagi mengagumi arsitektur musiknya yang kompleks. Sementara itu, para ekstrovert seringkali butuh suntikan energi instan dari musik pop atau elektronik yang catchy dan langsung bikin semangat. Oke, babak terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu. Ciptakan soundtrack sempurnamu. Setelah tahu semua sains di baliknya, gimana nih cara kita memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari? Yuk, saatnya kita jadi biohacker buat playlist kita sendiri. Poin terpentingnya adalah ini. Dengan ngerti settingan otakmu, kamu bisa jadi DJ untuk hidupmu sendiri. Kamu bisa pilih musik yang pas buat ningkatin fokus, naikin mood, dan bahkan bikin pekerjaan yang membosankan jadi terasa lebih seru. Keren kan? Ini dia contekan saktinya. Simple aja. Kalau kamu introvert dan butuh fokus tingkat dewa, resepnya adalah musik tanpa kata-kata, misalnya instrumental atau ambient. Sebaliknya, buat kamu para ekstrovert yang lagi ngerjain tugas repetitif, setel aja musik yang upbeat. Anggap aja itu teman kerja, biar kamu nggak bosan dan ngantuk. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu. Setelah lebih kenal sama settingan otakmu sendiri, soundtrack apa nih yang bakal kamu pilih buat menaklukkan hari ini? Selamat mencoba dan selamat menemukan playlist sempurnamu.